Balik lagi sama gue di Persija Insight. Kali ini gue mau mengomentari isu yang lagi rame banget tentang Borneo dengan Thomas Doll. Yang Thomas Doll kritik itu. Gue mau kasih tanggapan gue, ini penting banget karena ini terus berkembang dan bergulir karena banyak akun-akun berkedok timnas yang menggoreng-goreng kasus ini. Gue akan jelasin ke lo. Apa namanya? Tapi sebelumnya lo bantuin gue dengan cara subscribe yang paling penting, dan di video berikutnya gue akan bikin konten ngobrol sama anak The Jack Priuk. Nah, jadi lo tunggu video gue berikutnya. Gue mau ngorek-ngorek sisi lain dari anak-anak Jackmania di Priuk. Oke? Gue langsung ke apa namanya? Ke temanya nih. Aduh, bikin apa ya? Bikin pusing kepala sebenarnya. Jadi gue bacain singkat tentang apa yang terjadi. Seperti yang kalian udah ketahui, ntar gue kasih komentarnya menurut gue. Lo perlu dengar tuh, oke? Presiden Borneo Nabil Hussein angkat bicara yang masalah menyatakan, yang kata Thomas Doll ini, dia bilang lapangan latihannya buruk. Dia bilang kalau misalkan di negaranya itu jadi lapangan gembala sapi katanya. Emang sedikit menggelitik tapi wajar karena ini pelatih Eropa kelasannya. Jadi standarnya standar Eropa. Gue ntar lu nanti gue bakal sampai ke situ. Jadi Nabil Hussein ngasih tanggapan, dia bilang siap menyulap lapangan latihan ini seperti San Siro. Oke, ini disampaikan pas lagi press conference kemarin ini. Dan ada klarifikasi dari Thomas Doll juga. Ternyata Thomas Doll ngedenger mungkin selentingan-selentingan tentang kasus ini, dan wartawan lagi press conference-nya dia nanya juga ke Thomas Doll mengenai hal ini. Bantahannya apa ntar gue bacain. Oke, ini ada yang penting. Oke, itu garis besarnya itu. Nah, ini tanggapan gue. Thomas Doll bilang lapangan latihannya berjarak jauh, sekitar 30 menit dari mesnya, dan harus bolak-balik selama 1 jam. Terus lapangannya dia bilang fantastis, karena ini lapangan yang dia bilang gue baru pertama kali ngelihat ada lapangan yang kayak gini. Kalau di negara gue ini jadi gembalaan sapi, dia bilang lapangan ini. Sekarang kita lihat dari sisi apa namanya objektif ya, kita lihat dari sisi aslinya dulu. Pertama, lapangannya emang jelek, terbukti memang jelek. Yang kedua, kalau misalkan lapangan kayak gitu kata Thomas Doll dibilang buat mengembala sapi di Jerman, mungkin benar juga, karena di Jerman nggak ada lapangan jelek, semuanya lapangannya bagus. Karena lapangan ini penentu kualitas permainan. Lu percuma mau operan lu bagus, mau lari lu bagus, tapi kalau lapangan jelek semua bakal sia-sia. Karena apa? Karena lu bisa engkel kalau misalkan lapangan lu jelek kayak gitu. Apalagi umpan terobosan juga bolanya kayak kita lihat deh, rata-rata jangankan lapangan latihan di sana ya, stadion di Indonesia aja rata-rata apa namanya gelombang. Jadi apa namanya, jadi wajar kalau misalkan Thomas Doll mengeluhkan kalau ini lapangan jelek. Memang faktanya jelek. Nah, tanggapan yang bikin heboh adalah tanggapan dari bos Borneo itu. Dia bilang, kenapa baru ngomong sekarang, katanya. Tim lain nggak ada yang komplain. Terus dia bilang setelah kalah baru ngomong. Ini nggak nyambung ini orang. Ini nggak nyambung, kenapa? Karena yang diomongin lapangan latihan. Yang pertama ya. Yang diomongin itu lapangan latihan, bukan stadionnya. Kalau misalkan stadionnya kan dia bilang nggak ada masalah. Akhirnya ke si Thomas Doll ini konfirmasi, dia bilang pasti tanya itu gimana mengenai stadion. Dia bilang nggak, bukan stadion. Yang gue bilang adalah lapangan latihannya, bukan stadionnya. Dia bilang. Jadi gue bingung, sekelas bos Borneo ini kok bisa-bisanya ngambil apa namanya informasi itu. Gue yakin dari Instagram atau dari orang ngetekin dia terus dia simpulin. Dia nggak telusurin dulu informasi yang benar, ucapannya si Thomas Doll asli dari mulutnya, dia ngambil dari akun-akun yang nggak bertanggung jawab. Walaupun dia ngambil dari tempat yang apa yang benar dari Thomas Doll, tanggapannya bagi gue nggak elegan, nggak pantas dia ngomong kayak gitu. Sekarang kalau misalkan Thomas Doll bilang, oke, lapangan lu jelek, nggak pantas pemain bola latihan di situ. Kalau di negara gue bisa buat jadi pengembala kambing. Harusnya dia, oh iya makasih udah ngingetin. Gue bakal rapihin karena masukan itu penting untuk perkembangan sepak bola terutama di daerah dia sendiri. Bukan malah dia bilang ingin bikin stadion kayak San Siro. Ya sekarang kalau mau bikin stadion kayak di San Siro, bikin aja. Buktiin coba omongannya. Jadi gue nggak ngelihat ada satu kesalahan pun dari sisi Thomas Doll, dan gue nggak ngelihat keanehan di sini karena wajar, namanya pelatih kelas Eropa, standarnya tinggi. Jadi kita nih harus siap, Indonesia ini harus siap. Kita kayak Persija,
Datang pemain Eropa ada dua, Kremencik, Kudela. Nanti mau ada datang lagi dua lagi mungkin dari Eropa atau dari mana. Pelatihnya Eropa, kelas banget pelatihnya. Terus ada gue nggak tahu tim lain ada pelatih dari Eropa atau enggak, tapi Eropanya si Thomas Tuchel ini bener-bener Eropa di high class. Dia di Dortmund, dia pernah main di Lazio, dia main di Liga Jerman. Jadi standarnya dia itu terlalu tinggi. Di Indonesia nggak bisa ngikutin standar dia. Tapi bukan si Thomas Doll yang salah kalau menurut gue. Harusnya Indonesia ngikutin standar Eropa karena terbukti apa? Terbukti bola di Eropa lebih maju daripada bola di Indonesia. Jadi kalau misalkan dikritik kayak gitu, bukannya terus kita mencari pembenaran buat diri kita, tapi harusnya kita ikutin yang sudah berkembang. Jadi buat bos Borneo, saran dari gue kalau dikritik terima, benahi kalau memang iya, objektif aja kalau misalkan itu bener jelek ya jelek gitu. Jangan karena dibilang jelek terus sakit hati, jangan kayak gitu. Karena ini pelatih kelas dunia, lo harus ikutin kalau lo mau sukses. Gitu Jack. Sedikit kesel tapi ya nggak apa-apa lah. Ini gue ungkapin aja buat kalian. Jadi ya kayak gitu, apa yang terjadi dan apa penilaian gue ya itu tadi. Jadi kita harus bisa mengikuti filosofinya Eropa. Jangan dengerin Sudirman yang dia bilang filosofi Angelo Alessio terlalu tinggi waktu itu sampai akhirnya dipecat, digantiin sama dia nggak tahu tambah hancur. Jadi kita Indonesia harus ikutin filosofi Eropa. Pemikirannya, standarnya semuanya harus kita ikutin. Kalau nggak bakal maju-maju sepak bola Indonesia. Gitu Jack, oke? Segitu dulu video dari gue. Lo tonton video-video gue yang lain. Lo subscribe juga, like, dan lo komen. Oke Jack? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.